Pikiran saya saking marahnya, saya keluar rumah aja sambil wah marah-marah gitu. Pintu saya tutup dengan keras, brek gitu kan gitu. Saya lihat tuh orang tua saya bilangin anu sampai nangis saya tahu, tapi saya marah gitu di pikiran saya, karena pikiran saya itu uang, karena lagi butuh. Akhirnya di pikiran saya tuh saya pengen kabur lah gitu, pengen gak tahu kemana gitu dulu, mau jauh, bekalnya nggak ada. Nggak, pokoknya antara saya pengen kabur, pokoknya nggak ada, pokoknya minggat lah, nggak tahu kemana. Pas itu tengah malam. صلى وسلم ربي دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, lancar dengan aktivitasnya semuanya. Mudah-mudahan rezekinya Allah dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah cerita ya, yang dulu pernah saya alamin waktu udah lama lah ya. Cuman sebelumnya jangan lupa dukung channel ini ya, agar tetap berkembang. Mudah-mudahan support dari kawan-kawan semua menjadikan sebuah semangat buat saya untuk berkarya di media sosialnya. Yang mana ya pada tadi malam sih saya kebetulan kemarin tuh nggak buka HP ya, dari jam 12 siang sampai jam 10 malam lah. Cuman coba saya tanya ke teman, sekitar jam 10 lah saya buka, saya coba cek gitu, yang saya tuh udah berapa nih subscribe-nya ya. Kata teman katanya ya udah 1000 lah, 1000 subscribe. Akhirnya saya ambil HP gitu kan, saya cek ternyata udah 1000 subscribe. Oke. Jarak beberapa menit gitu dari saya buka up itu ya, akhirnya ya menurun lagi. Totalnya ya sekitar lah 979 lah. Tapi nggak apa-apa sih, nyantai aja lah gitu. Oke, kembali ke topik yang ingin saya sampaikan. Saya ceritain ya, bahwa saya terlahir anak ke-6 ya, dari 11 bersaudara. Alhamdulillah semuanya masih ada. Cuman dalam menjalani kehidupan sebagai seorang anak gitu, ada sesuatu yang mungkin buat saya itu istimewa lah, khususnya dari orang tua, dari saudara-saudara juga gitu, yang saya rasain gitu. Terlebih-lebih saya punya ibu ya, yang sangat gitu, dari pokoknya kalau menurut saya perlakuannya lebih dari kepada saudara-saudara saya yang lain. Istilahnya kalau di orang Sunda bilang ya, saya itu anak yang diogong gitu. Jadi kalau minta sesuatu tuh sama orang tua tuh nggak susah, pokoknya banyak lah gitu. Bahkan gitu, ini cerita saya, nakalnya saya dulu ya.
waktu saya sekolah ya, orang tua ngasih uang untuk bayar SPP itu. Kadang saya kalau apa ya, habis di terminal gitu ya jajan sih apa gitu, nggak nyampe. Akhirnya pas mau ujian tuh baru dipanggil, belum bayar SPP, udah orang tahu udah nyampe. Bahkan nggak cuman itu, nakalnya saya tuh dulu ya sering yang ngebohong sama orang tua ya, ceritanya mau anu gitu kan, udah enggak, tapi orang tua tetap ngasih. Gak susah kalau saya lihat ke saudara-saudara yang lain ya kayaknya gak seperti yang diberikan kepada saya. Saking manjanya, saking ya mungkin saking apa ya, karena kasih sayangnya gede gitu ke saya ya, apapun saya minta gitu. Walaupun itu cuma bohong, nggak seperti saudara yang lain kalau menurut saya sih gitu. Pada suatu saat gitu, saya ngalamin kejadian yang kelihatan saya lupa saat umur hidup, yang mana pada saat itu saya lagi butuh uang ya, kalau nggak salah tahun 2000, kejadiannya itu sekitar tahun 2005 lah ya. Saya udah keluar sekolah sih, saya maaf karena ya biasanya kalau minta itu suka dikasih ya, walaupun bohong juga. Ini saya jujur gitu, waktu dulu tahun 2005 saya datang malam-malam ya, karena saya kan tidurnya di pondok ya, di pesantren. Saya datang sekitar jam 9 gitu kalau nggak salah ke rumah, pulang saya butuh uang 75.000 ya, karena biasa kan nggak pernah bilang nggak ada gitu. Kalaupun nggak ada di rumah, orang tua tuh nyari dulu keluar gitu, atau ke tetangga. Kalau nggak bilang nggak ada, paling saya minta kesini, saya minta jujur nih butuh 75.000. Orang tua bilang nggak ada reaksi apapun gitu. Orang tua saya cuma diam, bilang nggak ada. Kok tumben gitu, orang tua nggak usahain atau gimana atau nggak tahu. Akhirnya ya saya coba lagi nih ada butuh 75.000. Enggak ada. Akhirnya ya saya pun sedikit nafsu gitu, marah. Akhirnya bilang ya orang tua nggak sayang lah sama anak gitu. Orang tua apalah pokoknya bilangin yang mungkin beliau itu sakit gitu. Saya ngomong yang lain-lain gitu yang nggak enak untuk orang tua saya. Akhirnya saya marah gitu, kok sampai segitunya gitu. Orang tua anak lagi butuh nggak dikasih gitu. Padahal biasanya gitu saya dikasih biasanya. Nah, kejadian itu sekali saya kejadian umi saya nggak ngasih tuh karena saya lebih dekatnya ke umi saya. Berani ke orang tua, ke ibu. Sekali kejadian tapi saya marah gitu. Marah sama ibu saya. Nah akhirnya di pikiran saya saking marahnya, saya keluar rumah aja sambil marah-marah gitu. Pintu saya tutup dengan keras, gitu kan. Saya lihat orang tua saya bilangin anu sampai nangis saya tahu, tapi saya marah gitu. Di pikiran saya
karena pikiran saya itu uang, karena lagi butuh. Akhirnya di pikiran saya itu saya pengen kabur lah, pengen gak tahu kemana gitu dulu, mau jauh, bekalnya nggak ada. Nggak, pokoknya antara saya pengen kabur, pokoknya nggak ada, pokoknya minggat lah, nggak tahu kemana. Pasti itu tengah malam. Yang biasa sih kalau lagi normal ya, maklum di kampung gitu, jadi suasananya gelap gitu, masih banyak pohon-pohon yang inilah, jarang-jarang rumah juga ya. Jalan itu sambil keadaan marah-marah. Ini kejadiannya tuh dalam keadaan saya marah gitu sama orang tua gitu, karena nggak ngerti gitu. Karena tengah malam lagi sepi nih, biasanya saya tuh sudah takut ya kalau jalan tengah malam. Ada yang bertanya kepada saya, pertanyaan ini, yang ngasih rezeki sama kamu siapa? Dengan nada marah saya jawab, ya Allah lah. Terus lanjut pertanyaannya, yang ngasih rezeki kepada orang tua kamu siapa? Ya Allah lah, saya jawab gitu. Terus lanjut pertanyaannya gini, kalau hari itu kamu ada rezeki dari Allah, bakal ada nggak? Saya bilang ya ada tuh. Nah, berikutnya, kalau hari itu orang tuamu ada rezeki dari Allah, bakal ada tuh. Lanjut lagi, sambil saya jalan gitu, tengah malam saya teriak jawabnya, kalau pada hari itu kamu tidak ada bagian rezeki dari Allah, bakal ada nggak? Ya nggak ada lah, saya bilang. Tengah malam ini saya teriak-teriak jawab gitu. Lanjut pertanyaannya, kalau pada hari itu orang tuamu tak ada bagian rezeki dari Allah, bakal ada nggak? Ya nggak ada. Akhirnya di akhir pertanyaan gitu ya, lalu kenapa pas giliran kamu nggak ada rezeki dari Allah kok marah sama orang tua? Kan yang ngatur rezeki itu adalah Allah. Kalau orang tuamu pada hari itu tidak ada, ya tidak ada juga. Kenapa bagian kamu nggak ada nyalain sama orang lain? Sedangkan kamu tahu yang ngatur rezeki itu adalah Allah. Terus saya tersadar gitu, saya terbayang gitu, bahwa saya sudah nyalahin gitu umi saya udah marah-marahin umi saya sampai nangis gitu sama saya, bahwa ini dosa, kalau saya udah berbuat dosa gitu, udah menyakitin perasaan orang tua terlebih-lebih ibu. Selama ini sangat sayang sama saya, kenapa hanya satu kejadian saja saya marah gitu, saya sedih gitu. Dan pas saya sadar, saya lihat kanan kiri gitu, karena waktunya malam gitu, gak ada siapa-siapa, Ini tadi saya ngobrol sama siapa gitu? Kalau orang terbangun mungkin bertanya-tanya, ini kenapa nih orang teriak-teriak gitu? Jadi jawab inilah yang tadi pertanyaan saya juga. Tapi dari kejadian itu saya akhirnya dalam hati saya gitu, karena saya udah merasa bersalah, berdosa sama orang tua. Mulai saat itu gitu saya bilangnya di hati saya, selama saya tidak istilahnya tidak terlalu butuh, saya tidak akan bilang sama orang tua, saya tidak akan bilang sama orang tua. Apalagi kan saya punya adik 5, punya kakak 5, sedangkan kasih sayang orang tua itu terlalu istimewa kepada saya gitu. Dari sana gitu. Itu ya sekira nggak kepepet lah istilahnya, saya nggak tahu bilang kepada orang tua saya bilang, berusaha untuk berjalan memenuhi kebutuhan sendiri, walaupun tetap kalau pulang ke rumah ya namanya ke anak pasti sayang. Tapi saya setiap ini nggak bilang lagi yang biasanya minta kan enggak gitu. Dari mulai saya itu saya enggak udah dia, tapi walaupun tetap orang tua suka nanya, sekiranya nggak kepepet saya enggak gitu. Jadi intisari atau kesimpulannya bahwa kita harus tambah sadar ya, bahwa setiap rezeki orang itu udah
Allah atur gitu. Ketika kita membutuhkan sesuatu, jangan nyalahin orang lain. Mungkin ada kalanya kita harus bersabar gitu, menjalani hidup. Jangan cepat nyalahin orang lain, bahwa yang atur rezeki itu mau orang lain adalah Allah, mau kita juga adalah Allah. Jangan sampai kita hanya berpikir kita sendiri gitu. Orang lain juga kalau lagi ada ya ada, kalau lagi nggak ada ya nggak ada. Mungkin itu kisah sedikit ya yang pernah saya alami gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat khusus untuk mengingatkan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu dimudahkan segala urusannya, dibahagiakan, dari sehat semuanya bersama keluarganya masing-masing. Aktivitasnya masing-masing juga mudah-mudahan selalu dilancarkan. Mudah-mudahan semua diberi kesuksesan. Oke, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.